Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bandingan Hasibuan dan Dwi Esti Wahyuni akan menjelaskan tentang struktur soal penjumlahan dan cara mengajarkannya. Nah, di sini kami dibimbing oleh Ibu Nurdiana Sirina MDI. Selamat menyaksikan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari pasangan A dengan materi struktur soal penjumlahan dan cara mengajarkannya. Perkenalkan, saya Dwi Esti Wahyuni. Di sini saya akan menjelaskan penjumlahan dan cara mengajarkannya. Nah, sebelumnya, apa sih penjumlahan? Penjumlahan adalah landasan akademis dasar yang perlu dimiliki oleh setiap anak. Bahkan, sebagian negara besar memiliki standarisasi akademis yang mengharuskan setiap anak memahami konsep penjumlahan hingga menyentuh angka 20. Wah, kemudian bagaimana ya cara mengajarkan penjumlahan kepada siswa? Nah, sebelumnya kita sebagai calon pendidik harus mengetahui dahulu dan memastikan bahwa siswa yang akan kita ajari sudah memahami konsep menjumlahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langsung saja, baiklah. Saya akan mengenalkan beberapa metode yang menyenangkan dan efektif dalam mengajarkan konsep penjumlahan. Nah, metode yang pertama menggunakan teknik manipulasi. Gunakan objek di sekitar kita untuk menjelaskan konsep penjumlahan. Nah, salah satu metode terbaik dalam menjelaskan suatu konsep abstrak kepada siswa adalah dengan menggunakan objek visual. Nah, contohnya itu dapat berupa batu, permen, dan benda nyata lainnya. Di sini saya akan menggunakan objek visual berupa bola dan robot. Nah, ini masuk ke dalam mainan ya. Kemudian berikan dua kelompok benda yang berbeda kepada siswa. Kemudian minta siswa untuk menghitung dua kelompok benda tersebut secara terpisah. Nah, contohnya, nah, ada berapa bola di sini? Kemudian siswa menghitung 1, 2. Ada 2 bola. Kemudian kita alihkan lagi ke kelompok benda yang lainnya. Nah, ada berapa robot di sini? Siswa menghitung 1, 2, 3. Ada 3 robot. Nah, kemudian mintalah siswa untuk menggabungkan kedua kelompok tersebut. Nih, robot dan bola digabungkan. Nah, coba hitung ada berapa mainan di sini. Nah, siswa akan menghitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 mainan. Nah, kemudian setelah siswa menyebutkan total dari mainan tersebut, kita jelaskan bahwa dia sudah belajar menjumlahkan kedua kelompok benda tersebut. Nah, metode yang kedua ialah memperkenalkan bahasa matematika. Perkenalkan simbol-simbol penjumlahan kepada siswa. Nah, kita jelaskan tuh makna simbol tambah dan sama dengan. Lalu bantu siswa untuk membuat kalimat matematika sederhana seperti ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini merupakan kalimat sederhana matematika ya. Siswa menghitung 1, 2, 3. Ada 3 robot. Nah, kemudian mintalah siswa untuk
menggabungkan kedua kelompok tersebut. Nih, robot dan bola digabungkan. Nah, coba hitung ada berapa mainan di sini. Nah, siswa akan menghitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 mainan. Nah, kemudian setelah siswa menyebutkan total dari mainan tersebut, kita jelaskan bahwa dia sudah belajar menjumlahkan kedua kelompok benda tersebut. Nah, metode yang kedua ialah memperkenalkan bahasa matematika. Perkenalkan simbol-simbol penjumlahan kepada siswa. Nah, kita jelaskan tuh makna simbol tambah dan sama dengan. Lalu bantu siswa untuk membuat kalimat matematika sederhana seperti ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini merupakan kalimat sederhana matematika ya. Nah, kemudian ajarkan berbagai istilah yang menandai terjadinya penjumlahan. Contohnya, seluruhnya, bersama-sama, berapa banyak, total, dan jumlah. Selanjutnya, metode yang ketiga, yaitu menggunakan soal cerita. Nah, dalam menggunakan soal cerita, ada beberapa jenis situasi yang melibatkan konsep penjumlahan. Yang pertama, hasil tidak diketahui. Yang kedua, perubahan tidak diketahui. Nah, dan yang ketiga, jumlah awal tidak diketahui. Langsung saja ya ke contoh soal. Soal cerita, hasil tidak diketahui. Dino memiliki 2 buah mainan. Ketika berulang tahun, Dino menerima 3 buah mainan. Berapa jumlah mainan yang sekarang dimiliki Dino? Nah, konsepnya Dino memiliki 2 buah mainan. Ketika berulang tahun, Dino menerima 3 buah mainan lagi. Nah, berapa mainan Dino sekarang? 2 ditambah 3. Kita bisa menggunakan objek visual untuk menjumlahkannya. Nih, Dino memiliki 2 buah mainan. Ketika berulang tahun, Dino menerima 3 buah mainan lagi. Nah, sekarang berapa jumlah mainan Dino sekarang? 2 ditambah 3. 2, 3, 4, 5. 5 buah mainan. Nah, sekarang Dino memiliki 5 buah mainan. Nah, sekarang hasilnya sudah diketahui ya. 5. Contoh soal selanjutnya, perubahan tidak diketahui. Dino memiliki 2 buah mainan. Setelah membuka seluruh hadiah ulang tahunnya, Dino sekarang memiliki 5 buah mainan. Berapa jumlah mainan yang diterima Dino ketika berulang tahun? Nah, ini 2 ditambah berapa agar hasilnya 5? 2 kita simpan di dalam mulut. Ditambah berapa agar hasilnya 5? 2, 3, 4, 5. Berapa? 3. Nah, jadi jumlah mainan yang diterima Dino ketika berulang tahun adalah 3 buah mainan. Tadi 2 buah mainan. Dia sekarang memiliki 5 buah mainan. Berapa mainan yang diterima Dino saat berulang tahun? 3 ya. Kemudian contoh soal jumlah awal tidak diketahui. Contoh soal ceritanya, Dino memiliki berapa mainan di hari ulang tahunnya? Dino mendapatkan 3 buah mainan. Nah, dan sekarang Dino memiliki 5 mainan. Berapa mainan Dino sebelumnya? Nah, sebelumnya ditanya berapa mainan Dino sebelumnya? Caranya
angka berapa yang ditambah 3 hasilnya menjadi 5? Gini. Angka berapa yang ditambah 3 hasilnya menjadi 5? 3 kita simpan di mulut, tambah yang hasilnya mencapai 5. 3, 4, 5 adalah 2. Berarti 2 mainan dino sebelumnya. Sebelumnya mainan dino adalah 2. 2 tambah 3. Baiklah, penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bandingan Hasibuan. Kepada Bandingan Hasibuan saya persilahkan. 3. Nah, jadi jumlah mainan yang diterima Dino ketika berulang tahun adalah 3 buah mainan. Tadi 2 buah mainan. Dia sekarang memiliki 5 buah mainan. Berapa mainan yang diterima Dino saat berulang tahun? 3 ya. Kemudian contoh soal jumlah awal tidak diketahui. Contoh soal ceritanya, Dino memiliki berapa mainan di hari ulang tahunnya? Dino mendapatkan 3 buah mainan. Nah, dan sekarang Dino memiliki 5 mainan. Berapa mainan Dino sebelumnya? Nah, sebelumnya ditanya berapa mainan Dino sebelumnya? Caranya, angka berapa yang ditambah 3 hasilnya menjadi 5? Gini. Angka berapa yang ditambah 3 hasilnya menjadi 5? 3 kita simpan di mulut, tambah yang hasilnya mencapai 5. 3, 4, 5 adalah 2. Berarti 2 mainan dino sebelumnya. Sebelumnya mainan dino adalah 2. 2 tambah 3. Baiklah, penjelasan materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Bandingan Hasibuan. Kepada Bandingan Hasibuan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bandingan Hasibuan akan melanjutkan penjelasan dari saudari Esti Wahyuni, yang dimana di sini penjelasan saya itu tentang soal-soal bagian-bagian total. Nah, pembahasan pertama itu tentang bagian-bagian total tidak diketahui. Nah, soal yang pertama di sini kita akan membahas tentang George memiliki 4 penny dan 8 nikel. Dan yang kedua yaitu George memiliki 4 penny dan Sandra juga memiliki 4 penny. Nah, mereka meletakkan uang mereka ke dalam celengan yang sama. Berapa jumlah uang penny yang mereka masukkan ke dalam celengan tersebut? Nah, soal yang pertama, George memiliki 4 penny dan 8 nikel. Nah, pertanyaannya di sini, berapakah jumlah koin yang dimiliki oleh si George? Nah, kita hitung bersama-sama 4 penny. Di sini kita buat contohnya yaitu bulatan ya. Kita hitung bersama-sama yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 4 penny. Dan yang kedua itu 8 nikel. Kita hitung bersama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nikel. Nah, di sini dapat kita artikan arti dari penny sama nikel dari pertanyaannya yaitu berapa jumlah koin yang dimiliki oleh si George. Nah, penny dan nikel dapat artikan sebagai koin. Nah, di sini kita akan menjumlahkan angka 8 dengan 4. Kita hitung bersama-sama ya. 8 ditambah 4. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nikel ditambah 4 penny. Ditambah 4 penny. 8 tambah 4. 9, 10, 11, 12. Hasilnya adalah 12 koin. Nah, di sini si George memiliki 12 koin. Nah, soal yang kedua yaitu George memiliki 4 penny dan juga Sandra memiliki 4 penny. Nah, uang mereka ini atau penny mereka ini mereka masukkan ke dalam satu celengan yang sama. Nah, kita buat kotak di sini
Ini contohnya adalah celengan. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah uang penny yang mereka masukkan ke dalam celengan tersebut? Nah, 4 penny ini dan 8 penny ini mereka sama-sama masukkan ke dalam satu celengan yang sama. Nah, kita buat 4 koin. 1, 2, 3, 4 dan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kita hitung bersama-sama. Yang pertama kita akan masukkan 4 penny ya, punya si George. Nah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. 4 penny sudah masuk ke dalam celengan. Dan yang kedua itu kita akan masukkan penny dari si Sandra. Sandra memiliki 8 penny. Kita masukkan bersama-sama, hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah masuk 8. Berarti 8 ditambah 4. Karena 4 penny dan juga 8 penny sudah masuk ke dalam satu celengan yang sama. Nah, kita jumlahkan itu. Yang pertama angka 8 ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sudah masuk ke dalam penny. Nah, kita tambahkan ke 4 yang penny sudah masuk tadi, itu 9, 10, 11, 12. Nah, jumlah total yang masuk ke dalam celengan tersebut berjumlah 12 penny. Mereka memasukkan penny tersebut ke dalam celengan berjumlah 12. Baik, soal yang selanjutnya yaitu tentang bagian-bagian total atau bagian tidak diketahui. Nah, soal yang pertama itu George memiliki 12 koin. 8 dari koin tersebut adalah penny dan sisanya adalah nikel. Nah, pertanyaannya, berapa banyak nikel yang dimiliki oleh si George? Nah, yang kedua itu George dan Sandra meletakkan 12 penny ke dalam satu celengan yang sama. George memasukkan 4 penny ke dalam celengan tersebut. Nah, pertanyaannya di sini, berapa penny yang akan dimasukkan oleh Sandra ke dalam celengan tersebut? Nah, kita akan membahas atau menjawab dari pertanyaan tersebut. Kita akan menjawab pertanyaan pertama itu, George memiliki 12 penny. Kita hitung 12 penny atau 12 koin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini sudah tertera 12 koin. Nah, ternyata yang 12 koin ini terdapat 8 penny. Di sini yang 12 koin ini, di sini ada 8 penny. Kita keluarkan yang 8 penny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sisa dari koin yang 12 ini ternyata adalah nikel. Berarti kita dapat mengurangi dari 12 dikurang 8. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita kurangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 penny sudah hangus di dalam yang 12 koin ini dan sisanya adalah nikel. Kita hitung bersama-sama berapa nikel. 1, 2, 3, 4. Berarti kita sudah dapat menjawab dari pertanyaan itu berapa banyak nikel yang dimiliki si George. Nah, di sini kita sudah dapat bahwasanya George memiliki 4 nikel. Karena kita dapat mengurangi 12 koin dikurang 8 penny, hasilnya 4 nikel. Soal yang kedua atau soal yang terakhir yaitu George dan Sandra meletakkan 12 penny ke dalam celengan yang sama. Nah, George memasukkan 4 penny. Nah, berapakah yang harus dimasukkan oleh Sandra ke dalam celengan itu? Nah, kita buat celengan. Kita hitung 12 penny ya. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, di sini si George memasukkan 4 penny. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini si George sudah memasukkan 4 penny. Nah, pertanyaannya di sini, berapa penny yang harus dimasukkan oleh Sandra? Di sini sudah terdapat 4. Di yang 12 penny ini sudah masuk 4 penny ke dalam celengan. Nah, yang 4 ini kita hanguskan dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Hangus. Berarti dapat kita jawab berapa yang harus dimasukkan oleh si Sandra ke dalam celengan yang sama, ke dalam celengan si George. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hasilnya adalah 8. 8 tambah 4 sama dengan 12. Sandra memasukkan 8 penny. Baik, sekian penjelasan materi soal struktur dan cara mengajarkannya dari kami, saya dan Dwi Esti Wahyudi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua calon pendidik. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.